Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma, amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah di hari yang ke-8 atau di pekan kedua Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan sampai dengan akhir Ramadan kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan Ramadan ini dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita punya waktu sekitar 40 hingga 50 menit menuju dalam jam istirahat kita untuk kajian. Tema kajian kita pada siang hari ini adalah seputar zakat, ya, seputar zakat, dan saya fokus pada beberapa hal yang perlu diluruskan, pemahaman-pemahaman mengenai zakat, ya. Kalau kajian detailnya zakat itu panjang banget, tapi setidaknya bisa meluruskan pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Nah, setelah itu yang penting adalah diamalkan, semuanya bayar zakat, gitu ya. Itu yang terpenting jemaah sekalian. Baik, yang pertama ini tentang fidyah, saya lewatin aja. Yang pertama adalah tentang zakat fitrah, ya. Ini perlu ditambahkan pengetahuan kita bahwa istilah zakat fitrah itu bahasa Indonesia, ya. Dalam bahasa Arabnya sebenarnya adalah shadaqatul fitr atau zakatul fitr. Bukan fitrah tapi fitr. Kelihatannya cuma dikit bedanya, tapi perlu diluruskan supaya nanti pemahaman kita nggak salah. Zakat fitr itu disebut dengan zakat fitr karena dia diwajibkan oleh Rasulullah terkait datangnya hari raya Idul Fitr. Jadi bukan dari kata fitrah, bukan, tapi dari kata fitr. Dia diwajibkan kapan? Pada malam Idul Fitri. Konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang tidak hidup, ya, di malam Idul Fitri atau di hari Idul Fitri sudah tidak hidup, dia sebenarnya tidak wajib. Jadi misalnya ada, jangan jamaah di sinilah ya, yang lain aja ya. Ada orang lah ya, misalnya meninggal dunia tanggal 27 Ramadan, tanggal 28 Ramadan, tanggal 29 Ramadan siang hari meninggal dunia, maka dia tidak wajib membayar zakat fitr. Pak, udah terlanjur dibayar di awal Ramadan. Ya kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, jadi sedekah, gitu ya. Tapi kalau dia tidak bayar, tidak berdosa, gitu loh ya. Sebaliknya, nah ini yang penting justru di sini. Kalau kita misalnya bapak-bapak ini ada yang melahirkan, bisa melahirkan ya. Ada yang punya istri ya. Bapak-bapak sebagai suami punya istri. Malam takbiran, ya, istri bapak melahirkan. Atau tanggal 29 Ramadan, hari terakhir Ramadan, jam 5 sore atau jam setengah 6 menjelang maghrib sekalipun ya, bayi lahir, atau bahkan jam 12 malam, malam takbiran bayi lahir, maka bapak sebagai kepala keluarga juga wajib membayarkan zakat fitrnya. Nah ini yang terpenting ya. Jangan begini maksud saya, bapak karena sudah melakukan pembayaran zakat fitr yang dipercepat, namanya takjil ya, pelaksanaan sebelum waktunya disebut takjil. Bapak-bapak taunya kalau takjil itu kan kolak gitu ya. Biji salak gitu ya. Takjil itu artinya menyegerakan. Disebut dengan takjil dalam istilah bahasa Indonesia kolak, lontong, itu karena apa? Itu fungsinya untuk menyegerakan buka puasa. Kalau sudah waktunya segera, itu disebut dengan takjil. Tapi aslinya kata takjil itu menyegerakan. Nah, kalau ada seseorang menyegerakan pembayaran zakat fitr tanggal 15 misalnya dia sudah bayar, atau tanggal 18 atau tanggal 20 dia sudah bayar. Ternyata dihitunglah dia sendiri
istrinya, kemudian 2 anaknya misalnya dibayar 4 orang. Malam takbiran anak yang ketiga lahir, saya udah bayar zakat fitrah kok, ya udah nggak bayar lagi. Nah ini yang salah ya. Jadi anak yang baru lahir di hari raya Idul Fitr atau di malam Idul Fitr itu wajib dibayarkan zakat fitrnya ya. Ini poin nomor 1. Dan zakat fitr ini nggak berat ya, seperti yang kita ketahui adalah 1 sok atau dikilogramkan yaitu 2,5 kilogram atau diliterkan 3,5 liter makanan pokok. Kalau ngikutin hadisnya apa adanya itu pakai kurma ya. Mau kurma medjol boleh, kurma ajwa juga boleh ya. Atau pakai kurma apa? Bapak biasanya kurma apa? Sukari. Oh, sukari. Standar lah sukari ya. Sukari boleh ya. Kalau ngikutin kepada hadisnya, zakat fitr itu adalah farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syair ya, gandum atau kurma. Beras itu dikiaskan. Kalau dibayar pakai rupiah ya banyak ulama ustadz kontemporer yang membolehkan, ini merujuk kepada madhab Hanafi. Tapi, nah ini yang penting nih, kalau bapak ibu membayar zakat fitrah harusnya dibayar senilai dengan makanan yang biasa bapak ibu konsumsi. Walaupun standar pemerintah misalnya Basnas 45.000, tapi bapak terbiasa mengkonsumsi beras yang 1 liternya 20.000. Harusnya bapak bayar zakatnya bukan 45.000. Ya, kalau biasa pakai beras yang seliter 20.000, ya 20.000 kali 3,5 berarti 70.000. Ya, jadi dari yang biasa dikonsumsi oleh pembayar zakatnya, bukan oleh penerima zakatnya. Ya, ini yang perlu diluruskan. Ya, soalnya kalau karyawan bank seperti ini kan nggak mungkin makannya beras yang seliter 8.000 pak ya. Ya, saya nggak percaya, nggak yakin kalau bapak mau makan beras yang seliter 8.000 atau 9 ya. Ya, oke, ini yang pertama mengenai zakat fitr. Ada 9 poin soalnya, jadi saya harus rada cepat. Yang kedua, amil. Pengertian tentang amil. Amil itu bukan panitia seperti yang ada di lingkungan kita. Yang namanya amil itu adalah petugas zakat yang ditunjuk dan atau disahkan oleh ulil amri, dalam konteks bahasa kita oleh pemerintah. Di Indonesia berarti yang namanya amil zakat itu karyawan di lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Kalau panitia zakat yang ada di masjid-masjid itu secara fikih dia belum masuk kategori amil. Konsekuensinya apa? Jadi panitia di masjid-masjid itu dia belum berhak menerima jatahnya amil. Kalau bapak ibu ikut menjadi pengurus masjid di lingkungan, kemudian di situ ada kepanitiaan zakat, bapak jangan ambil bagian atas nama amil. Bapak bayangkan kalau setiap orang boleh membentuk amil masing-masing, mengangkat dirinya masing-masing. Saya nggak mau jadi panitia amil zakat di lingkungan saya sendiri. Saya pindah jadi panitia amil zakat di mana? Di kantor aja. Kantor saya di Menteng soalnya pak. Mantap kan, dapatnya gede-gede kan. Ya kalau di saya dari daerah sana, daerah Tapos pak saya tinggal. Kalau Tapos dapatnya berapa barang pak? Kecil kan. Ya, ada satu masjid itu ngumpulkan zakat mal itu sampai 4 miliar pak satu musim zakat itu pak, sekitar 4 miliaran. Ya. Nah saya pindah ke sana aja kalau itu jadi panitia. Kalau boleh mengangkat masing-masing, saya pilih yang dapatnya gede biar saya bisa dapat gede. Makanya yang ingin saya tekankan, jangan dalam tanda kutip greedy atau serakah. Saya kan panitia, minta jatah dong. Cuman jadi panitia zakat di kampung yang tidak resmi, ngangkat-ngangkat sendiri lagi. Minta jatah 12,5% kata. Nah ini tolong dihindari ya. Zuhud saja. Nah, berikan buat yang lebih berhak, buat yang sah menurut fikih, begitu ya. Beda ya. Ini tadi mengenai amil.
Hal ini kalau Bapak Ibu pengen referensi detailnya nanti bisa dilihat fatwa dari Majelis Ulama nomor 8 tahun 2011. Ya, itu referensinya. Oke, berikutnya tentang sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang menjalankan tugas keagamaan dan belum mendapatkan gaji dari luar zakat. Kalau orang sudah digaji, ya, misalnya, maaf nih, saya sebagai dosen sudah digaji, ya jangan dimasukkan sebagai kategori fisabilillah, kan? Saya ini sebenarnya ya karyawan seperti Bapak, itu jangan dikategorikan sebagai fisabilillah. Lah kalau fisabilillah setiap orang yang bekerja dalam kebaikan fisabilillah, nanti semuanya sabilillah. Ya, yang di sekolahan Islam semuanya sabilillah, yang di kampus UIN semuanya sabilillah, yang di PT IKI semuanya sabilillah, kan di jalan Allah semua. Itu maksudnya orang-orang yang belum mendapatkan gaji atas pekerjaannya ketika dia berdakwah. Contohnya kalau di Indonesia dikirimlah ke dai-dai ke pelosok-pelosok, ke Irian. Nah itu boleh, ya. Mereka itu dibiayai dengan zakat. Apalagi dakwahnya daerah-daerah yang minus seperti itu, umumnya yang didakwahin fakir miskin, tambah boleh lagi, ya. Ada yang nanya soalnya, Pak Ustadz, ini beneran Pak, ini mohon maaf ya, gimana kalau kita bikin acara PHBI, Nuzulul Quran, kemudian Isra Mi'raj, panggil ustadz-ustadz selebritis yang di televisi, dananya pakai dana zakat buat kasih ustadznya, katanya. Boleh enggak? Saya bilang enggak boleh. Apalagi ustadz-ustadz seleb itu kan bukan murah bayarnya kan, udah ada manajemennya, udah kaya tuh, lebih kaya dari jamaahnya. Pakai dana zakat enggak bisa itu, ya. Harus pakai dana yang lainnya, enggak cocok kalau itu untuk kategori fisabilillah, ya. Kalau di zaman Nabi itu para pejuang, ya, orang-orang yang perang di jalan Allah itu bisa dimasukkan fisabilillah. Dan sebenarnya bukan untuk pembangunan fisik seperti masjid, musola, panti asuhan, sekolahan, bukan itu. Mustahik zakat yang 8 itu fakir, miskin, gorim, ya, amil, ibnu sabil, itu semuanya sebenarnya berbicara tentang personal orang, ya, bukan untuk pembangunan fisik. Makanya di lembaga-lembaga zakat yang resmi, ya, lembaga yang resmi itu kalau pembangunan fisik biasanya bukan diambil dari dana zakat, dari pos yang lainnya, wakaf atau infak. Tapi yang sering biasanya diambil dari wakaf sama dana-dana dari perusahaan. Kalau perusahaan kan biasanya bukan zakat, bisa CSR, bisa DSKL. Istilah di pemerintahannya DSKL. Apa itu DSKL? Dana sosial kegiatan lainnya. Nah, udah dari sananya begitu, ya. Istilah di regulasi, ya. Oke, berikutnya yatim. Nah, ini penting kalau menurut saya, penting banget ini. Bapak Ibu sekalian, yang namanya yatim itu yang masih anak-anak, yang belum akil balik. Yang sudah balik seperti anak SMA, mahasiswa, itu bukan yatim. Kalau setiap orang yang tidak punya bapak disebut yatim, saya juga yatim piatu, Pak. Berhadapan santunan nanti. Tapi ada yang lebih berbahaya, Pak. Ada hadis menjelaskan begini. Siapa yang man masaha ra'sa yatimin kataballahu bikulli sya'ratin hasanah atau kama qala Rasulullah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka Allah akan mencatat setiap rambut yang diusapnya maka sebagai satu kebaikan. Wah, saya enak Pak jadi dosen. Mahasiswi saya ada yang nggak punya bapak, Pak. Saya usap-usap kepalanya, boleh nggak Pak? Kebaikan atau bukan? Ini mahasiswi sini-sini. Nah, ini Pak, sini saya pangku, saya usapin kepalanya itu. Boleh nggak Pak? Nah, karena kan kata Rasulullah, siapa yang mengusap kepala anak yatim Allah catat setiap rambut, Pak, dianggap sebagai satu kebaikan. Nah, kalau ada 100 rambut berapa kebaikan kan? Kalau saya ulang-ulang berapa? Nah, makanya harus dipahami dengan benar. Yang dimaksud itu anak-anak kecil yang belum akil balik. Kalau SMP udah balik menurut saya rata-rata. Mas SMP sekarang pada minta kawin, Pak, ya. Di mana tuh kemarin? Yang di Ponorogo, ya kan? Ada anak-anak sekolah minta dispensasi ke KUA diizinkan menikah. Kenapa? Udah terlanjur hamil. Ya, terlanjur hamil. Saya sampai
urut dada, ya Allah kok di Gontor lagi, dekat pesantren lagi terkenalnya. Padahal kalau dengar kata Gontor pesantren, ternyata ada 200 atau berapa. Musibah banget itu ya. Jadi kalau anak-anak SMP itu sudah balik umumnya, dia sebenarnya tidak masuk kategori yatim. Itu nomor satu. Yang kedua tentang yatim yang mau saya sampaikan, yatim itu bukan penerima zakat ya. Ayatnya nggak ada. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'ad. Itu nggak ada tentang yatim. Ya. Kalau yatimnya itu memang dia fakir miskin, du'afa, dia bisa dikasih tapi bukan atas nama yatim, atas nama fakir miskin. Konsekuensinya jamaah sekalian, kalau ada anak yatim yang kaya nggak boleh dikasih zakat. Dan kalau ada anak yatim yang kaya, mungkin nggak Pak yatim tapi kaya? Mungkin nggak? Oh, mungkin apa banyak? Atau banyak banget? Banyak banget yatim tapi kaya Pak. Ya kalau bapaknya kaya meninggal dunia masih punya anak kecil kan berarti yatimnya kaya. Karena dalam pembagian warisan penerima terbanyak itu sebenarnya istri apa anak? Istri berapa Pak haknya? Istri berapa? 1/8. Nah tadi benar. Kalau punya anak, kalau nggak punya anak, oh, banyak banget, istri setengah. 1/4 ya. Istri itu hanya 1/8 atau 1/4. Kalau suami, kalau misalnya istri bapak ada jangan istri bapak deh, ada orang lain aja deh ya. Istrinya meninggal dunia, kaya, suaminya dapat berapa? Oh, ya apal bapak, biasanya ngambil semua nih kayaknya. Kalau suami itu dapatnya cuman 1/4 atau setengah. Ya, kalau istri 1/4 atau 1/8. Yang kasihan Pak, kalau istrinya 4, 1/8 dibagi 4. Ya, jadi yang banyak itu sebenarnya pada umumnya adalah anak. Nanti selebihnya asobah istilah itu buat anak ya. Jadi yang ingin saya tekankan, kalau misalnya ada orang kaya punya harta banyak, ada istri, ada anak. Istri cuma dapat 1/8 Pak, ya 1/8. Selebihnya nanti bagi-bagi buat anak. Kalau ada orang tua dapat. Nah berarti anaknya kaya. Kalau anaknya kaya maka anaknya ini juga diwajibkan membayar zakat atas harta kekayaannya. Loh yang ngelola siapa? Kan anak yatim nggak ngerti, walinya. Makanya ada hadis ala man waliya yatiman lahu malun falyattajir bihi hatta la ta'kulahu sadaqah au kama qala. Siapa yang menjadi walinya anak yatim ya, dan anak yatim itu punya harta, maka hendaknya hartanya dikelola, diperdagangkan atau diinvestasikan supaya apa? Supaya hartanya tidak habis dimakan zakat. Kalau misalnya dia usianya baru 2 tahun, warisannya 200 juta, dikurangi setiap tahun 2,5%. Ya kan zakat kan 2,5% per tahun nih. Harta mengendap. Lah 2,5% kali 10 udah 25%, Pak. Kasihan anak yatimnya. Maka investasikan yang kira-kira tingkat investasinya melebihi 2,5%. Kalau cuma 2,5% jangan pindahin investasinya. Ya. Nih tentang yatim. Yang ke berikutnya. Semua harta itu ada zakatnya, Pak. Nanti kalau Bapak Ibu membaca kitab-kitab klasik misalnya tentang peternakan, ternak yang diwajibkan zakat itu ternak apa? Unta, terus apa? Sapi, terus kerbau. Satu lagi kambing atau domba. Nah kalau saya tanya, kalau bebek atau ayam berapa? Kapan nisabnya berapa Pak? Dia diwajibkan zakat itu kalau kekayaannya berapa? Ayam atau bebek? Nah, gak pernah dengar kan? Memang nggak ada Pak. Jadi kalau Bapak cari zakatnya ayam nggak ada. Jadi kalau orang ternak ayam, banyak ustadz yang mengatakan nggak ada zakatnya. Karena yang dimaksud ternak itu adalah yang berkaki 4, ya kambing, sapi, unta itu ya, kerbau. Kalau bebek sama ayam nggak ada. Nah, kalau gitu saya tanya, bagaimana kalau orang ternak jangkrik Pak, wajib zakat nggak? Wah Bapak mengecilkan jangkrik. Jangkrik memang kecil Pak. Saya punya temen Pak, ternaknya cacing tanah. Serius Pak, cacing tanah. Omsetnya ratusan juta Pak per bulan.
Rumahnya ada 10 saya hitung. Bisnis cacing, Pak. Wajib zakat nggak? Pertanyaannya nisabnya berapa kalau Bapak bilang wajib? Nah, ini maksud saya perlu dipahami dengan kecerdasan di bidang ekonomi gitu. Jadi kalau ada orang punya ayam banyak 10.000 ekor, 20.000 ekor, itu kira-kira itu diapain, Pak? Dimakan sendiri atau dibagi-bagi gratis? Kalau punya ayam sampai 10.000 ekor, dia punya jangkrik entah berapa hektar di areanya, buat apa itu, Pak? Dijual, berarti dia zakat. Tapi zakatnya keluarnya zakat perdagangan. Gitu cara ngitungnya. Bukan terus tidak wajib zakat. Ini banyak yang salah soalnya. Jadi nggak ada zakatnya itu. Makanya ini banyak orang yang ngeles supaya nggak zakat gimana? Ya, dia kalau mau ternaknya jangan kambing. Nanti kalau tanam pohon ya bertani juga gitu. Nanti kalau pertanian Bapak Ibu baca kitab-kitab, yang diwajibkan itu tanaman makanan pokok. Kalau nggak makanan pokok nggak wajib zakat. Sekarang kalau dia nanam terong, cabai, sawit, itu gimana? Wajib zakat nggak? Ada yang punya lahan kelapa sawit sampai 200.000 hektar. Ya, anaknya masih muda, saya pernah ketemu berapa? 200.000 hektar. Itu belinya dulu gimana ya? Saya nggak tahu tuh. Nggak wajib zakat. Salah. Ini kan namanya masuk perdagangan. Masuk zakat perdagangan berarti dia zakat masuk zakat perdagangan. Jangan dihitung zakatnya sawit. Memang nggak ada kalau zakatnya sawit, adanya zakat perdagangan. Ini banyak terjadi ya. Sehingga banyak orang juga. Saya tanya nih kalau bapak-bapak ini, kalau tanah wajib zakat nggak, Pak? Tanah, lahan, ada zakatnya nggak? Gak ada kan? Makanya kalau punya duit beliin tanah biar gak zakat. Jangan simpan di bank. Jangan disimpan di bank. Kalau simpan di bank nanti kelihatan berapa tuh? 100 juta. Wah, udah mencapai 85 gram emas tuh nisabnya. Wajib zakat. Beliin tanah biar gak zakat. Bener gak, Pak, kalau gitu? Ada yang begini ini banyak, Pak. Karena beberapa ustadz memfatwakan begitu. Gak ada zakatnya kalau dia beli tanah. Wah, beli tanah terus dia. Wah, ada yang langsung cerita ke saya, bes beli tanah tuh langsung berapa hektar? 20 hektar katanya. Dan jelas-jelasan satu temennya ngomong gitu, beliin tanah. Soalnya kalau kita duit itu dikumpul-kumpul itu jadi wajib zakat terus. Biar gak kena zakat beliin tanah katanya. Wah, ini orang ngeles, saya bilang. Ini nanti ada ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Dia membuat makar. Nanti Allah juga membuat makar. Jadi kalau misalnya saya kasih ilustrasi yang gampang begini nih. Kalau kambing kan nisabnya 40. Kalau udah 40 ekor kambing wajib zakat. Ada orang punya kambing. Ini ilustrasinya biar gak nyinggung Bapak tentang duit ya, tentang kambing aja. Ya. Soalnya kalau tentang duit Bapak kesinggung semua ya. Kambingnya 38, yang 2 hamil, Pak. Waduh, bentar lagi lahiran nih. Sebelum lahiran kita jual dulu kambingnya. Pas lahiran jumlahnya tinggal 35. Wajib zakat gak, Pak? Halo? Zakat gak? Kan nggak sampai 40. Jadi wajib zakat nggak? Dia lakukan ini berulang-ulang, Pak, setiap tahun. Hei Bapak punya duit, aduh ini jadi nanti kalau ngumpul di bank wajib zakat. Beli mobil baru dah, wah kan mobil udah ini, udah lunas. Nah, ganti mobil dah, yang keren lagi. Udah ada 2 mobil, 1 lagi deh buat anak-anak. Nyicil terus gak ada lunas-lunasnya, biar gak zakat. Wah, kan ngelas ini namanya. Ini nanti di akhirat katanya nih. Kata guru saya nih. Ini orang nanti begini nih, di akhirat dimasukin ke dalam drum. Drumnya dibuang ke neraka. Saat dia protes, malaikat kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Salah saya apa? Kata malaikatnya, Pak, ngeles juga. Kamu gak masuk neraka, kamu masuk drum doang. Drumnya yang masuk neraka. Zakat tuh diakal-akalin begini kan. Ya udah nanti wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah juga bisa kalau membuat makar tipu daya juga bisa. Ya, apalagi malaikat-malaikat ya dikerahkan nanti ya, hancur kita nanti ya. Maka maksud saya zakat ini tolong Bapak, ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ngakal-ngakalin membuat makar ya. Gimana supaya enggak zakat? Belanjanya digede-gedein, beli ini, beli itu biar enggak ngumpul duitnya. Ini prakteknya banyak ya, prakteknya banyak.
termasuk zakat profesi atau zakat penghasilan. Fatwa dari Majelis Ulama nomor 3 tahun 2003 sudah menyatakan bahwa penghasilan itu wajib dizakatin. Ya. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah 85 gram emas. Artinya jika penghasilan seseorang itu ekuivalen dengan 85 gram emas penghasilan per tahunnya, maka fatwa ini menyatakan dia sudah wajib membayarkan zakat. Berapa zakatnya? Cuma 2,5%. Kalau dalam konteks hari ini harga emas sekitar 1 juta, maka ya dikira-kira 7 juta Pak. Penghasilan 7 juta kali 13 dalam 1 tahun itu kan sudah mencapai 85 gram emas. Ya, saya bilang 13. Mungkin Bapak di sini gajinya 14 kali atau 18. 100 juta, alhamdulillah. Itu sebulan apa seminggu, Pak? Ya kan, saya mengkalikannya bukan 12 tapi 13 kan standarnya ada THR kan. Ada beberapa perusahaan yang gajinya sampai 14. Bahkan saya dengar ada yang sampai 18 dalam 1 tahun. Itu ada itu. Biasanya minyak itu ada yang sampai 18 ya. Tapi 13, 14 itu biasa ya. Jadi 7 kali 14 kan udah di atas 85 gram. Nah, ini udah wajib zakat. Zakatnya nggak banyak, Pak. Kalau 7 juta itu cuman 2,5%, jadi 175.000 rupiah. Nggak banyak ya. Kalau 10 juta cuman 250.000. Ada orang-orang yang mengatakan nggak ada zakat profesi, Pak. Di dalam hadis nggak ada istilah zakat profesi. Ya nggak ada, adanya namanya bahasa Arab zakat mal. Zakat itu cuma 2, zakat fitr sama zakat mal. Nah, zakat mal itu klasifikasinya beda-beda, dikelompokkan peternakan atau pertanian atau perdagangan atau pertambangan atau emas dan perak atau temuan. Itu kalau diklasifikasi model dulu 6 itu ya. Bukan berarti tidak wajib zakat, cuman istilah klasifikasinya. Ya Bapak terimanya kan uang ya, sebenarnya masuk dalam zakat uang. Nah cuman bahasa kekiniannya itu oleh ulama kontemporer khususnya Majelis Ulama dikasih istilah zakat penghasilan. Nah ini juga penting nih nomor 7 nih Bapak Ibu sekalian. Kalau zakat, wah saya kan udah zakat ini kok zakat lagi. Saya katakan zakat itu boleh jadi orang membayar zakat lebih dari 1 jenis. Seperti halnya pajak, Bapak sudah membayar pajak penghasilan. Berapa Pak? Pajak penghasilan Bapak berapa? Oh diam aja coba. Berapa Pak? Jangan-jangan nggak bayar pajak nih. Saya mau mancing sebenarnya Bapak levelnya berapa? Udah 30% atau 35%? Ya kan? Mudah-mudahan sudah 30% Pak ya. Mudah-mudahan. Atau baru 5%? Masa kecil sih Pak? Berapa? 5%? Wah, saya nggak percaya Pak 5%. Ya, zakat pajak penghasilan itu kan 5, 15, 25, 30, 35 ya kan? Nah, jadi 5, 15, 25, 30, 35. Nah, setelah Bapak bayar pajak penghasilan, nanti kalau mau belanja kan kena pajak lagi kan? Misalnya Bapak punya gaji 10 juta, dipotong pajak 500.000, tinggal 9.500.000. Bapak mau beli mos, Bapak mau beli makanan, kan kena pajak lagi. Pajak apa itu? PPN, ya kan? Bapak beliin rumah, kena PPN juga. Mau balik nama, kena BPHTB lagi. BPHTB, itu kan? Beli mobil atau motor kena PKB, bukan partai, bukan pajak kendaraan bermotor dan seterusnya. Nah, kalau pajak itu harta yang satu itu bisa dikenakan pajak 2 atau 3 kali seperti tadi saya contohkan. Kalau zakat itu sebenarnya nggak begitu, 1 kali zakat saja. Tapi barangkali ada orang yang dia bekerja, dapat gaji, dia juga bercocok tanam, punya lahan pertanian, atau dia juga berbisnis, dia punya keuntungan. Nah kalau ada orang yang seperti ini, maka dia bisa jadi kena zakat lebih dari 1 jenis zakat. Ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian contohnya, atau ada zakat penghasilan dan ada zakat peternakan, gitu ya. Berikutnya tentang haul.
zakat itu tidak diwajibkan kecuali sudah mencapai haul. Itu memang benar ada hadisnya dan itu sudah terkenal. Tapi, nah ini penting Pak ya, tidak semua jenis zakat itu menunggu haul. Itu kan pengetahuan yang sifatnya masih global. Nah banyak orang yang begini, duit saya belum 1 tahun kok udah wajib zakat, kan baru dapat kemarin. Memang Bapak ada catatannya, harta Bapak, uang Bapak itu ada tanggal lahirnya? Kan nggak ada kan? Jadi pengertian haul itu nanti sebenarnya ada caranya lagi, rada teliti ya. Tapi yang mau saya tekankan, tidak semua zakat itu perlu haul. Contohnya apa? Zakat pertanian, itu nggak perlu haul. Begitu panen bayar. Nah dalam konteks Bapak karyawan, nah merujuk kepada fatwa ini, fatwanya Majelis Ulama itu juga sama, berdasarkan ayat wa'atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu, dan tunaikanlah hak-haknya harta pada waktu kamu memanennya. Nah zakat penghasilan itu tidak perlu haul. Banyak orang ngeyel nggak mau zakat itu apa? Belum haul. Lah petani juga nggak pakai haul. Makanya di dalam ekonomi syariah, profesi yang terbaik itu apa Pak? Saya ngetes nih Pak. Profesi yang paling baik apa? Apa? Dagang. Nah itu salah. Profesi yang terbaik itu tani. Kenapa Pak? Satu ya, kalau saya jelasin semua waktunya nggak cukup, saya lihat waktunya. Zakatnya petani aja udah ngalahin zakatnya pedagang. Petani zakatnya berapa Pak? 5% sampai 10%. Pedagang cuma 2,5%. Orang itu dianggap baik di sisi Allah. Yang terbaik itu bukan yang paling banyak duitnya, tapi yang paling banyak charity-nya, yang paling banyak sedekahnya. Zakat, infak dan sedekahnya. Duitnya banyak ya, tapi zakatnya sama dengan orang yang duitnya sedikit, ya itu pelit ya. Walaupun kelihatannya zakatnya udah banyak, kelihatannya, tapi tidak sesuai dengan aturan. Itu ya dosa juga itu ya. Jadi saya sempat kaget dulu ketika belajar, oh ternyata petani ya Pak, bukan pedagang ya, bukan penjual. Jadi sebenarnya adalah petani itu yang terbaik. Oke, jadi tolong dipahami, tidak semua zakat mal itu hartanya harus nunggu 1 tahun, termasuk zakat penghasilan. Nah ini penting ya, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh orang bayar zakat seikhlasnya. Nah, ini saya tekankan lagi, tidak ada ulama yang membenarkan orang bayar zakat seikhlasnya. Zakat itu beda dengan infak Bapak masukin ke kotak masjid. Kalau kotak masjid Bapak boleh seikhlasnya. Kalau zakat ikhlas gak ikhlas Bapak harus bayar. Ya, ikhlas ya alhamdulillah Bapak dapat pahala, nggak ikhlas Bapak tetap wajib bayar. Kalau enggak gimana Pak? Nanti slide berikutnya. Ketentuan zakat itu ya, nah tadi saya katakan kalau zakat fitr ya cuma 2,5 kilo makanan pokok. Kalau zakat mal tergantung klasifikasinya. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10% dan ada 20%. Gak boleh ditawar. Ya. Boleh tawar gimana? Dosa besar Pak, bukan dosa kecil. Kalau ngeyel, gimana? Nggak mau bayar zakat, itu ada hukumannya. Hukumannya adalah tu'khadu min syatri malihi, atau kama qala Rasulullah. Diambil separuh kekayaannya, 50% dari asetnya diambil sebagai denda. Ini dalam aturan hukum Islam ya. Dalam aturan hukum Islam, orang yang nggak mau bayar zakat, dia didenda sampai 50% dari kekayaannya. Ekuitasnya ambil tuh 50% Pak kalau nggak bayar zakat. Kalau ngeyel lagi masih nggak mau juga. Nah ini slide terakhir, murtad, orang yang melawan zakat. Orang yang tidak bayar zakat murtad. Bapak Ibu tahu, khalifah yang pertama setelah Rasulullah meninggal siapa? Abu Bakar. Berapa lama jadi pemimpin, jadi khalifah? Sampai 5 tahun nggak? Nggak nyampe kan Pak? Nah beliau, tugas yang terberat, yang paling berat diemban oleh beliau ketika beliau menjadi khalifah apa? Menghadapi orang-orang murtad. Siapa itu orang murtad? Orang murtad ada 2 pada zaman Abu Bakar. 1, orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Yang kedua, orang yang tidak mau bayar zakat. Sahabat sepakat, orang yang nggak mau bayar zakat murtad, diperangin Pak.
Ya, Bapak, kita semua ini hidup di Indonesia, bukan negara Islam. Kalau nggak bayar zakat, nggak ada yang merangin, Pak ya. Kalau nggak bayar zakat, ya diem saja. Tapi Pak, ini keislaman kita dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai Bapak nggak bayar zakat, ya zakat mal padahal sudah berkewajiban membayar zakat di sisi Allah, keislaman kita ya kemungkinan besar tidak diterima kalau kita tidak mau bayar zakat, tidak wajib tidak meyakini kewajiban bayarnya zakat. Maka oleh sebab itu, mumpung ini Ramadan, ayo kita taubat Pak ya. Taubat, yang belum pada bayar zakat, bayar zakat. Yang bayar zakat jangan seikhlasnya, tapi sesuai dengan aturan. Kalau sudah bayar zakat, ya alhamdulillah teruskan. Jangan pelit ya, jangan sayang-sayang dengan zakat, karena ini adalah kewajiban kita. Kalau tidak, kita dianggap murtad. Naudzubillah min dzalik. Inilah poin-poin penting seputar zakat yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya punya file Excel, saya buat simulasi. Ada nggak yang mau bertanya? Masih ada 5 menit itu saya lihat. Nggak ada? Ya silakan. Kalau emas itu harga perolehan atau harga jual saat ini? Harga saat ini. Harga saat ini. Terus kalau seperti saham itu saham sama. Harga yang berlaku pada saat Bapak melakukan penghitungan. Zakat itu kan harus dilakukan penghitungan pencatatan ya Pak ya. Jadi Bapak tiap bulan apa ya, ya kalau tanggalnya meleset-meleset dikit gak apa-apa lah. Ada cut off-nya lah kalau bahasa ini ya, ada cut off-nya. Ya paling gampang, paling mudah menurut saya cut off-nya itu di bulan Ramadan lah. Ya, ngingetnya gampang, pahalanya banyak, semangatnya tinggi, duitnya juga pas lagi banyak, lagi ada THR. Udah ada belum Pak? Sabar kan belum, kan 2 pekan sebelum hari raya Pak. Sekarang kan belum hari raya, masih jauh Pak ya. Gitu Pak, jelas ya? Ada lagi? Yang mau bertanya silakan. Pada takut ya. Ini saya kasih simulasi singkat Pak ya. Bapak-bapak kalau mau menghitung zakat ya, kalau kemarin-kemarin tidak melakukan penghitungan, lakukan penghitungan seperti ini. Nanti kalau Bapak perlu filenya, minta saya kasih filenya. Ini saya kosongkan semua dulu ya. Ini yang ada tulisan isi nanti diisi, yang tidak ada tulisan isi jangan diisi. Nanti akan menghitung zakat sendiri secara otomatis. Aset-aset Bapak ya, mulai deposito, tabungan, wallet, rekening saham, reksadana, uang elektronik. Kalau ada nilai tunai dana pensiun berapa ya, nilai tunai asuransi unit link Bapak berapa? Kalau punya emas walaupun 5 gram, 2 gram, tulis di sini semua ya. Kalau Bapak sambil dagang kecil-kecilan, produk A, produk B, stoknya ya, stok opnam, berapa stok dagangan Bapak yang Bapak miliki ya. Kemudian piutang, tapi piutang yang lancar, yang orangnya masih mau bayar. Tulis di sini semua. Uang tunai ya, termasuk yang di bank itu dianggap tunai. Intinya uang tunai dan setara dengan tunai, kas dan setara dengan kas, Bapak masukkan sini semua ya. Nanti akan ngitung zakatnya secara otomatis di bawah. Kalau Bapak punya utang ya tulis. Ini saya udah nol semua kan. Nah ini misalnya nih saya masukkan angka 10 juta. 10 juta, cuman ini doang, satu doang. Oh nggak ada zakatnya Pak. Ini keliru 100 ya. Bentar. 10 juta. 250 ribu. Ini zakat penghasilan. Nah sekarang kalau misalnya kita masukkan semua, kita masukkan semua ya, aset Bapak semua berapa, tulis di sini. Nah nanti di sini akan muncul zakatnya berapa yang harus Bapak keluarkan. Kalau Bapak punya utang-utang di sini tulisin ya, utang misalnya 500 ribu, utang 10 juta, tulis saja Pak ya. Nah nanti zakatnya di sini akan berkurang sendiri. Nah ini Bapak lakukan di bulan Ramadan ini. Nah kalau Bapak membayarkan zakat penghasilan setiap bulannya, berarti nanti besok masukkan ke sini sheet 2. Ramadan ini Bapak udah punya aset berapa? Aset Bapak bulan Ramadan ini berapa? Ditulis di sini, keluarkan zakatnya udah selesai. Nah, pas bulan Mei Bapak punya penghasilan 20 juta, zakat 500 ribu. Punya penghasilan 10 juta, zakat 250 ribu. Terus dicatat terus gini Pak. Ya. Nah, Ramadan tahun depan Bapak hitung lagi seperti ini tadi. Aset Bapak Ramadan tahun depan berapa? Ya. Nanti tahun depan
Ramadan tahun depan Bapak bayarkan zakat 2,5% dari kekayaan Bapak berdasarkan penghitungan tahun ini. Itu yang namanya haulnya di situ. Ya. Uang-uang yang Bapak tadi asalnya misalnya 200 juta tahun ini, tahun Ramadan depan itu 300 juta. Yang 100 juta tambahan kekayaan Bapak ya, itu kan sebenarnya sisa dari uang penghasilan Bapak yang sudah Bapak keluarkan zakat profesinya, zakat penghasilannya kan. Dan yang 200 juta ini uang mengendap. Uang mengendap inilah yang diwajibkan zakat 1 tahun tadi, setahun sekali. Ya istilah haul tadi, istilahnya al-malul mustafad. Ini yang wajib dizakatin. Maka Bapak lakukan penghitungan tahun ini berapa kekayaan, tahun depan berapa. Kalau Bapak zakatnya meningkat terus berarti Bapak perekonomiannya bagus, Bapak mengelola keuangan dengan benar. Kalau zakatnya nurun, ya mungkin gaji Bapak turun atau pengelolaan keuangannya yang salah, gitu ya. Atau sengaja ngeles yang tadi wa makaru wa makarullah, nanti dibuang ke drum ya. Drumnya dibuang ke neraka. Nah ini saya bantu. Kalau Bapak perlu filenya nanti minta aja WA ke saya, nanti saya kasih. Yang penting Bapak minta, jangan minta doang, minta kemudian Bapak bayar zakat ya. Bayar zakatnya ke sini. Ini nerima juga kan Pak Dokter Stajib ya? Nah, oke, apa namanya? Baitul Mal Karyawan Bukopin. Jangan ke saya nggak berhak menerima zakat. Alhamdulillah. Ya, saya nggak boleh menerima zakat ya. Saya bukan amil zakat, dan saya bukan lembaga zakat, dan saya alhamdulillah bukan fakir miskin. Saya kerja juga seperti Bapak ya. Alhamdulillah udah dapat gajinya udah mencapai nisab di atas 7 juta pokoknya. Ya, jadi nggak berhak menerima zakat ya. Jadi tolong Bapak praktekkan zakatnya, minta filenya, insya Allah saya kasih. Yang penting sekali lagi dibayarkan zakatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan terakhir? Terakhir ini saya takutnya kalau Bapak ngelewatin jam kerja aja, kalau saya sih santai. Gak ada ya. Kalau gak ada, ini nomor saya. Kalau ada yang perlu membayarkan zakat, tapi juga langsung ke Pak Dokter Istajib juga nggak apa-apa. Langsung yang ada di sini, langsung yang punya pengelolaan lembaga Baitul Mal Karyawan Bukopin. Tapi saya hanya membantu tanggung jawab saya memberikan materi tentang zakat pada siang hari ini ya. Karena tidak ada yang bertanya, karena waktunya udah habis, ya apa-apa, saya kasih nomor saya bagi yang perlu. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.